Selamat malam Sobat Budaya, salam budaya rahayu. Sih ing Allah rejeki lumintu datan ana rote. Rejeki semoga tetap mengalir tanpa ada surutnya. Nah, kali ini wedaran tentang ajaran Sastro Jendro akan lebih saya mampatkan atau saya padatkan pada pengertian bagaimana seseorang itu bisa menguasai fisiknya atau keragaannya yang sering kita kenal dengan kanuragan. Ujaran ajaran Sastro Jendro sebenarnya tak lepas dari filsafat eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menekankan kebebasan individu, tanggung jawab pribadi, dan eksistensi atau mengakui pengakuan keberadaan manusia sebagai individu. Pemikiran leluhur kita untuk menyadari diri manusia tidak seperti pada aspek biologinya semata. Artinya bukan biologis saja, ya. Pembagian adanya jasmaniah dan rohaniah dimasukkan dalam golongan keragaan dan kesepuhan atau kasepuhan. Pada video yang lalu sudah saya jelaskan perenungan tentang kelahiran manusia dengan saya gambarkan dalam diagram candra manusia bagian jasmaniah. Jadi candra manusia itu kita bagi jasmaniah dan rohaniah. Untuk kerohanian atau candra manusia rohaniah, ya, itu akan coba saya babarkan nanti menyusul setelah yang ini. Candra manusia bagian jasmaniah atau bagian keragaan kemudian dimengerti sebagai kanuragan yang dikelompokkan dalam satu bentuk, yaitu ilmu kesaktian. Ilmu kesaktian ini memang sering dikonotasikan sebagai kekuatan gelap, kekuatan setan, jin, roh halus, dan lain sebagainya. Walau sebetulnya bukanlah begitu. Ajaran Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu tentang keragaan atau kanuragan merupakan penguasaan aspek fisik atau tubuh manusia. Dalam konteks filsafat eksistensialisme, tubuh sering dianggap sebagai bagian dari realitas manusia. Maka mempelajari Sastro Jendro akan dimulai dengan pengakuan diri terlebih dulu. Aku iki urip. Ya, jadi aku ini hidup. Aku iki uripku cahyaning Gusti Allah. Jadi hidupku yaitu cahaya dari Tuhan yang Maha Esa, ya. Aku iki uripku cahyaning Gusti Allah. 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 Saya sengaja mengucapkan berulang-ulang adalah untuk mensugesti diri kita, ya. Jadi pengakuan itu adalah merupakan pengakuan eksistensi kita. Kemudian disebutkan
Iki ragaku, iki jenengku. Menyebut nama 3 kali, Tony Yunus, Tony Yunus, Tony Yunus. Iki ragaku, iki jenengku, Tony Yunus, Tony Yunus, Tony Yunus. Kalimat-kalimat ini adalah semacam ikrar atau pernyataan tentang eksistensi diri manusia. Kata iki ragaku adalah memberikan penegasan kehadiran tubuhku yang bukan tubuh orang lain. Maka dengan menyebutkan iki ragaku, iki jenengku, itu adalah sebagai pernyataan membedakan nama dari manusia satu dengan yang lain. Jadi merupakan pembeda nama dari manusia yang satu dengan yang lain. Nama sebagai identitas sering tidak kita perhatikan. Contohnya, tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Kita semua tidak pernah memanggil namanya sendiri. Nah, Sobat Budaya, sebetulnya jika kita renungkan lebih dalam, kenapa leluhur kita atau ajaran Sastro Jendro ini itu diajarkan untuk memanggil diri sendiri, namanya sendiri, adalah pada ajaran ini keadaan itu merupakan sebuah kondisi ya, di mana roh suci atau jiwa kita diimajinasikan berada di luar tubuh kita. Jadi tubuh, roh ada di luar tubuh kita. Roh suci atau jiwa kita memiliki otoritas tersendiri yang menguasai jasmani kita. Inilah sebetulnya konsep tentang kesaktian. Secara sederhana adalah bahwa aku di luar diri tubuhnya. Dalam Sastro Jendro yang juga bisa disamakan dengan falsafah Samkhya dalam Hindu ya, Purusa yang menguasai Prakriti. Purusa dan Prakriti adalah 2 konsep kunci yang membentuk dasar bagi pemahaman tentang alam semesta dan keseimbangan antara spiritual dan material, antara jiwa dan raga. Memanggili namanya sendiri mencerminkan kesadaran diri kita itu ada di atas realitas tubuh, realitas manusia ya, sebagai cara melakukan pembebasan atau moksa. Jadi antara Purusa dan Prakriti terjadi pemisahan. Sama ini dengan falsafah eksistensialisme. Jika seorang memanggil namanya sendiri, bisa diartikan sebagai tindakan yang mencerminkan proses otorisasi pribadi. Itulah kesadaran diri. Di dalam mempelajari ajaran Sastro Jendro yang mendasar ini, yang dasar-dasarnya ya, akan dijelaskan bagaimana roh suci atau jiwa dapat menguasai raga kita yang kita sebut dengan keragaan atau kanuragan. Dalam mantra-mantranya pun tidak menyebutkan aku. Justru misalnya daging kulitmu wojo. Wah, jadi seolah-olah kita punya daging dan kulit yang berupa baja ya. Jadi roh kita, roh suci kita panggil lagi, getihmu segoro murup misalnya, darahmu seperti api yang membara. Nah, kanuragan atau penguasaan raga memang harus dilalui dulu sebelum kita memasukin kerohaniannya atau kasepuhannya ya. Maka candra manusia bagian jasmaniah itu harus dipahami benar-benar.
Lalu apakah manfaat dari kanuragan? Pada awalnya memang seolah merupakan ajaran kekebalan terhadap senjata atau kesaktian-kesaktian belaka yang di dunia modern ini seolah tiada gunanya. Namun jangan salah. Menurut Romo Kanjeng Pangeran Haryo Darudriyo Sumodiningrat yang pernah saya ikuti pelajarannya, menjelaskan bahwa apa yang dipelajari itu secara kerohaniahan merupakan latihan keras ngencengake pikir, mempertebal mental spiritual sebagai bekal untuk memasuki tingkat kasepuhan atau samadhi. Karena dalam samadhi itu kita nanti akan mengalami memasuki lorong gaib, dimensi-dimensi yang asing ya, yang tidak pernah kita tahu. Dibutuhkan mental yang kuat. Jadi sobat-sobat budaya ya, para spiritual seeker, para muda yang suka bermeditasi, yang suka berwisata religius ke gunung-gunung atau ke pantai, yang hobi berdebat tentang teori-teori batin ya, kejiwaan, dan yang berharap memahami kasunyatan, maka dalam ajaran Sastro Jendro ini merupakan ajaran tua dari leluhur kita yang sudah memang disarikan dalam Widotomo oleh Mangkunegoro IV. Ada kalimat ngilmu iku kelakone kanthi laku, yang bisa dijelaskan lebih mendasar lagi bahwa alam semesta itu sangat luas, sementara otak manusia hanya sebesar batok kelapa atau cumplung. Jadi tidaklah mungkin untuk bisa menjelajahi jagat gede atau alam semesta. Kanuragan dalam Sastra Jendro tujuan utamanya sebetulnya mengintegrasikan sisi fisik dan rohani, ya, sisi fisik dan rohani. Maka apa yang dipelajari berguru pada sesepuh Kanjeng Pangeran Haryo Darudriyo Sumodiningrat, apa yang diajarkan bisa dibuktikan semuanya sebagai panduan untuk memahami kasunyatan. Banyak diantara para penganut ya teman-teman, kadang-kadang saudara saya seperguruan malah justru kemudian memperdalam kanuragan atau keragaan ini. Ilmu-ilmu seperti kekebalan, gelap ngampar, lebur saketi, panglimunan, wewe putih atau ilmu menghilang, sepi angin, gagak rimang, waringin sungsang, bolos rewu, dan semua itu didalemin malahan. Boleh-boleh saja dipelajari lebih mendalam, tetapi ada yang hanya cukup merasakan bahwa ada bukti bahwa itu semua bukan teoritis. Maka untuk menyingkat waktu, masuk ke tahap kasepuhan. Jadi kembali lagi saya ingin menjelaskan konsep keragaan atau kanuragan itu merupakan kawruh yang dikembangkan karena penghayatan dan wangsit ya, membaca kelahiran bayi. Jadi ini saya tampilkan lagi candra manusia bagian jasmani, yang semuanya sudah saya terangkan bahwa manusia itu terdiri dari 4 unsur: bumi, geni, banyu, lan angin. Setelah gumpalan itu ada, kita mendapatkan roh suci yang mana menjadi janin yang tumbuh memiliki 7 konstruksi tubuh, yaitu bulu, kulit, daging, urat, darah,
tulang dan sumsum. Juga kita memiliki panca indera, hidung, telinga, mata, kulit, dan lidah. Kemudian kita juga memiliki 3 kesadaran. Kesadaran raga, kesadaran rasa, dan kesadaran pikir, memikirkan. Saya kira begitu dulu, Sobat Budaya. Saya kira nanti akan kita sambung. Sampai jumpa lagi. Salam budaya, Rahayu.